Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini akan dipresentasikan materi tentang aplikasi organologam, yaitu cyclometal iridium 3 complex for a new generation solar cell and OLEDs. Dengan saya Dwi Ratna Karin dengan NIM F1C11704 Energi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia. Hal ini mengingat kita bahwa energi adalah faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Banyaknya penggunaan energi membuat persediaan cadangan energi, menipisnya cadangan energi, serta ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang semakin besar, serta terjadinya pemanasan global akibat emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan. Sehingga pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil seperti air panas bumi, energi angin, dan energi surya. Solar cell merupakan pembangkit listrik yang mampu mengonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan, mengingat sifatnya yang berkelanjutan serta jumlahnya yang sangat besar. Einstein pada tahun 1905 merumuskan energi sama dengan H kali C per lambda. Silikon adalah semikonduktor yang dapat digunakan pada solar cell. Tipe pertama yang berhasil dikembangkan adalah jenis wafer silikon kristal tunggal, namun karena harganya yang relatif mahal menyebabkan solar cell ini tidak efisien. Baru-baru ini telah dikembangkan tipe solar cell fotoelektrokimia yang merupakan material generasi ketiga dari pengembangan solar cell. Tipe solar cell fotoelektrokimia merupakan jenis solar cell exciton yang terdiri dari sebuah lapisan partikel nano, biasanya titanium dioksida, yang dihadapkan dalam sebuah peredaman. Jenis ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor Getzel pada tahun 1991, sehingga disebut dengan Getzel cell atau dye-synthesis solar cell yang memanfaatkan absorban photosynthesizer dye. Senyawa kompleks organologam seperti cyclometal iridium yang diketahui merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pembentukan energi listrik pada sel fotokatalitik dan perubahan listrik menjadi cahaya. Laser et al. Pada tahun 2020, senyawa organologam merupakan senyawa yang terbentuk dari atom logam dan gugus organik, di mana atom-atom karbon dari gugus organiknya terikat pada atom logam. Sifat senyawa organologam yang umumnya ialah atom karbon yang lebih elektronegatif daripada kebanyakan logamnya. Senyawa kompleks logam, biasanya logam transisi, merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih ikatan logam karbon. Senyawa ini terdiri dari atom pusat dan ligan. Hijazi et al. Tahun 2008, atom pusat dari suatu senyawa kompleks yang digunakan antara lain dapat berupa logam-logam transisi seperti kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, iridium, dan zinc. Ligan dari suatu senyawa kompleks dapat mempengaruhi bentuk geometri dari senyawa organologam itu sendiri, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai reaksi kimia. Tabel di atas atau tabel 1.1 menjelaskan tentang perbedaan jenis ligan yang terikat pada atom pusat, di mana memberikan bentuk geometri yang berbeda. Contohnya nikel CO4 kali dengan bentuk geometri tetrahedral, berbeda dengan rubidium 2 dan RH3 yang membentuk geometri. Gelombang cahaya energi sinar lembayung adalah sinar yang bermuatan energi foton tinggi dan panjang gelombang pendek. Sedangkan inframerah adalah sinar yang bermuatan energi foton rendah dalam bentuk gelombang panjang. Kemudian pada tahun 1930, penelitian berlanjut yang berhubungan dengan penemuan konsep quantum mechanics untuk menciptakan teknologi baru solid state, di mana kemudian perusahaan Bell Telephone Research Laboratories menciptakan solar cell padat yang pertama. Proses konversi cahaya menjadi energi listrik menyusun terjadinya karena bahan material yang digunakan untuk menyusun solar cell berupa semikonduktor. Lebih tepatnya yaitu jenis N dan jenis P. Jenis N merupakan semikonduktor yang bermuatan negatif dan jenis P yang bermuatan positif. Dua jenis semikonduktor ini jenis semikonduktor N,
jenis semikonduktor P yang jika digabungkan akan membentuk sambungan PN atau iododa PN. Istilah lain menyebutnya dengan sambungan metalurgi atau metallurgical junction. Saat ini telah dikembangkan sebuah solar cell generasi baru yang dikenal dengan sel surya tersintesis zat berwarna atau DSSC, Dye Synthesized Solar Cell. DPS ini menggunakan prinsip elektrokimia sederhana yang meniru efek fotosintesis daun hijau, yaitu proses penangkapan energi foton pada skala molekuler untuk selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik. DSSC tersusun atas sepasang elektroda dan kontraelektroda. Elektroda terbuat dari substrat kaca konduktif yang dilapisi oleh transparent conductor oxide, pada umumnya menggunakan SnO2. DSSC merupakan salah satu jenis excitonic solar cell di mana ketika layar oxide menangkap energi foton cahaya maka akan menghasilkan exciton yang merupakan ikatan kuat dari pasangan elektron hole. Pada dasarnya, elektroda kerja pada DSSC merupakan kaca terlapis TiO2 berfungsi sebagai kolektor elektron sehingga dapat disebut dengan semikonduktor tipe N. Struktur nano TiO2 memungkinkan daya yang terabsorpsi lebih banyak sehingga menghasilkan proses absorpsi cahaya yang lebih efisien. Gambar berikut merupakan prinsip kerja pada DSSC. OLEDs atau Organic Light Emitting Device. Jika dalam teknologi sebelumnya jumlah warna dari cahaya yang dikeluarkan oleh piranti hanya satu warna, ini merupakan struktur OLED satu warna. Namun dalam perkembangannya, dalam satu desain piranti OLED dapat mengeluarkan cahaya dua atau lebih warna. Fenomena ini diperoleh dengan menggunakan variasi tegangan listrik. Dengan demikian, piranti OLED memiliki prospek yang menjadi piranti alternatif sebagaimana teknologi tampilan panel datar yang didasarkan pada kristal cair. Prinsip dari electroluminescence ini secara garis besar adalah piranti yang dapat mengeluarkan atau memancarkan cahaya. Bagian penting dari piranti OLED adalah bagian lapisan tipis yang tersusun dari molekul-molekul organik. Mekanisme kerja dari OLED ini adalah ketika pada elektron bergerak yang diberikan medan listrik, fungsi kerja dari elektron negatif tersebut akan turun menjadi elektron-elektron dari katoda. Elektron-elektron dari katoda bergerak menuju pita konduksi di bahan organik. Bergerak menuju pita konduksi bahan organik. Keadaan ini mengakibatkan munculnya hole di pita valensi. Sementara itu elektroda bermuatan positif di anoda akan menginjeksi hole yang bergerak menuju pita valensi bahan organik. Dengan keadaan ini mengakibatkan terjadinya proses rekombinasi elektron dan hole di dalam bahan organik. Pada waktu proses rekombinasi terjadi, elektron akan turun dan bersatu dengan hole sambil memberikan kelebihan energi yang sebesar Hn dalam bentuk foton cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kompleks sikloiridium adalah salah satu contoh senyawa organologam yang akan dipelajari dan digunakan pada solar cell dan OLEDs. Kompleks iridium siklometal ini sendiri merupakan dopan yang sangat efisien untuk diaplikasikan dalam OLEDs. Pemilihan logam iridium didasarkan karena logam ini memiliki geometri oktahedral, fotofisikal, dan sifat elektrokimia dari kompleks iridium yang dapat diatur dengan cara yang dapat diprediksi. Selain itu juga logam iridium diketahui memiliki oksidasi stabil dan pada kompleksnya memiliki triplet tertinggi dan hasil kuantum. Kompleks siklometal iridium yang telah diteliti sebagai sensitizer dalam TiO2 sel fotoelektrokimia semikonduktor yang digunakan adalah TiO2. Absorben sensitizer akan menyerap cahaya yang mengerahkan elektroda elektron di pita konduksi TiO2. Gambar ini merupakan gambar senyawa kompleks iridium. Di bidang DSSC, kompleks iridium siklometal memang baru dikenal. Besarnya splitting di orbital menuju pusat logam menyatakan kemungkinan untuk membuat molekul lebih stabil dibandingkan dengan kompleks rutentum. Dan menggunakan rutentum, kompleks merupakan sebuah tantangan yang menarik untuk meningkatkan koefisien kompleks iridium yang secara signifikan meningkatkan arus pendek dan menghasilkan konversi yang efisien dan daya guna yang besar. Kompleks iridium sebagai OLEDs memiliki keunggulan yaitu dapat menghasilkan kuantum triplet emisi dengan yang sangat besar. Sebuah strategi yang efektif untuk menyempurnakan warna emisi R3
IR3 kompleks bergantung pada stabilisasi selektif atau destabilisasi dan HOMO garing LUMO atau kompleks. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan substituen penarik elektron atau donor elektron. Sifat dari senyawa kompleks trisiklometal iridium dapat mengalami konfigurasi atau meridional. Isomer parsial lebih stabil daripada meridional. Namun di sisi lain kompleks iridium dengan karbon tidak dapat dicapai secara termal atau secara fotokimia, dan degradasi senyawa ini tidak dapat diamati. Menariknya, sampel murni parsial atau meridional dapat dijadikan untuk OLEDs. Kompleks partial IR-PMB 3 kali dengan ligan 1-phenyl-3-metil benzimidazol memiliki fotoluminance yang kuantumnya lebih besar dibandingkan kompleks MR-IR-PMB 3 kali dalam larutan. Penggunaan senyawa organologam yang digunakan sebagai OLED selain kompleks senyawa netral kompleks dengan logam iridium, yaitu senyawa anion bisiklometal iridium. Selain itu, senyawa atom logam rutenium juga telah dipelajari dapat digunakan sebagai OLEDs. Kompleks piridilazoresorinal memiliki absorpsivitas molar tinggi 10⁴ L per mol dari transisi elektronik dan transisi MLCT di daerah ultraviolet dan visible. Aplikasi OLED telah banyak digunakan di kalangan masyarakat, salah satunya hingga saat ini teknologi OLED telah digunakan untuk display yang terbatas dalam beberapa produk komersial seperti mobile phone, MP3 players, digital camera, dan sebagainya. Biasanya untuk resolusi display yang rendah semacam ini dikendalikan oleh teknologi fitur berbasis passive matrix atau PM. Penggunaan solar cell untuk melengkapi OLED dimaksudkan untuk mendaur ulang energi foton yang terbuang dari OLED. Penggunaan solar cell di bawah OLED menunjukkan bahwa keduanya dapat diregenerasi kembali. Energi foton yang terbuang dari OLED akan diserap oleh solar cell dan dirubah menjadi energi listrik, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa organologam seperti kompleks siklometal iridium dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam solar cell dan OLED. Penggunaan senyawa organologam sebagai solar cell dan OLED dikarenakan senyawa ini menghasilkan warna yang sesuai dengan panjang gelombang yang diserap, dan warna yang sampai ke penglihatan merupakan warna komplemennya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.